Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membacakan hasil rangkuman bab beriman kepada kitab-kitab Allah pada materi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. Sebelum itu, kenalkan saya Muhammad Rizky Dandi Setiamurti, kelas I11 IPS 2 nomor absen 21. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. 1. Kitab Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani disebut Torah, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi wasallam untuk membimbing kaumnya Bani Israel. Taurat salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nebiin, dan Ketubiin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau yang sering disebut dengan Alkitab. Taurat yang terdapat dalam Perjanjian Lama terdiri dari 5 kitab yang berasal dari Nabi Musa alaihi wasallam, yaitu 1. Kitab Kejadian Genesis, kedua Kitab Keluaran Exodus, ketiga Kitab Imamat Levitus, keempat Kitab Bilangan Numbers, kelima Kitab Ulangan atau Deuteronomi. Isi kandungan kitab Taurat antara lain: 1. Ajaran tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Nasihat-nasihat kebaikan. 3. Hukum-hukum syariat. 4. Kisah dan sejarah nabi terdahulu. 2. Kitab Zabur. Zabur adalah nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berasal dari kata Zabara Yasburu Zabar yang artinya menulis. Di dalam kitab Zabur terdapat 150 nyanyian. Kitab Zabur tidak mengandung hukum tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, ujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur merupakan ajaran yang berisi 5 jenis nyanyian, yaitu sebagai berikut. 1. Nyanyian kebaikan untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perseorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. 3. Ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Ketiga, Kitab Injil. Injil adalah nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Kitab Injil intinya berisikan ajaran kepada umat Nabi Isa untuk hidup dengan zuhud, yaitu menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Hal ini meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang bersifat materialistis. Kitab Injil yang ada sekarang berbeda dengan Injil asli yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Ada 4 kitab Injil yang diterima, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, dan ada juga kitab Injil yang tidak terima, sekitar 18 Injil. Isi kandungan dalam kitab Injil yaitu ajaran tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Hukum-hukum syariat. 3. Nasihat kebaikan. 4. Sejarah nabi terdahulu. Keempat atau yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, diamalkan isinya, dan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara membaca atau mengaji, kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
nama-nama lain Al-Quran, yaitu 1. Al-Huda, 2. Al-Furqan, 3. As-Syifa, 4. As-Zikir, 5. Al-Kitab. Isi Al-Quran yaitu 1. Akidah atau keimanan, 2. Ibadah, 3. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, 4. Muamalah, 5. Kisah, 6. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu adanya tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu 1. Menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, 2. Menjelaskan hadis masa berlakunya kitab-kitab terdahulu, 3. Menjelaskan masa berlakunya Al-Quran sampai hari kiamat. Dan yang terakhir, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, 2. Sebagai landasan hukum dan etika, 3. Sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Sekian rangkuman dari saya tentang materi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penerimanya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.